Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Resi Marliana, dalam pembahasan video matematika kelas 8 semester ganjil. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat meskipun pembelajarannya masih jarak jauh. Dan kita berdoa semoga virus corona cepat menghilang sehingga kita bisa lagi menjalankan pembelajaran tatap muka secara langsung. Apa yang akan kita bahas kali ini, videonya masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan bagian 3, tentang deret aritmatika. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi pengertian deret aritmatika. Jadi bisa membedakan antara deret dengan barisan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan deret aritmatika. Apa sih pengertian deret aritmatika? Apa bedanya dengan barisan aritmatika? Kita review sedikit tentang barisan aritmatika ya. Ada barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Ini disebut barisan aritmatika. Kenapa? Oke, coba diingat-ingat lagi. Ya, karena memiliki selisih atau beda yang tetap atau sama. Berapa bedanya? Bisa suku kedua dikurang suku pertama, atau suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Berapa bedanya nih barisan ini? 3 ya, dari 5 dikurang 2. Ini namanya barisan aritmatika. Nah, beda lagi kalau ibu tulis seperti ini. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti ini baru disebut sebagai deret aritmatika. Jadi apa kesimpulannya? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika, yaitu barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Makanya kalau deret aritmatika itu dihubungkan dengan tanda tambah, karena yang ditanya nanti adalah jumlah n suku pertama atau jumlah sampai suku ke n. Oke, semoga kalian paham ya bedanya antara deret dengan barisan. Pertanyaan yang akan muncul tentang deret aritmatika itu bukan lagi ditanya tentang suku ke n, tapi yang ditanya adalah nanti bagaimana cara menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika. Oke, rumusnya. Rumus Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Nah, UN-nya sendiri kita jabarkan menjadi ini. Jadi Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah n min 1 dikalikan B. Oke, kalau kita sederhanakan, jadi rumusnya Sn sama dengan n per 2, tadi A ditambah A menjadi 2A, ditambah n min 1 dikalikan B. Oke, keterangannya Sn sama dengan jumlah n suku pertama atau jumlah sampai suku ke n. Lalu kalau UN kemarin di pelajaran pada video sebelumnya
adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, B adalah beda atau selisih, bisa U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, atau dan seterusnya. Oke, mari kita pelajari cara penggunaan rumusnya dalam contoh-contoh soal berikut. Contoh soal pertama, diketahui suatu deret aritmatika 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah dan seterusnya. Tentukan. Yang A, jumlah 8 suku pertama. Yang B, jumlah 25 suku pertama. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang A dulu ya. Jika yang ditanya masih sedikit jumlah sukunya, seperti yang A, jumlah 8 suku pertama, kan hanya 8 suku nih. Jadi bisa kalian tuliskan secara manual saja. Kita tuliskan sukunya sampai ada 8 suku. Nah, di sini kita belum pakai rumus ya. Kita tulis saja sukunya, kita lengkapi. 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30. Kita lanjutkan lagi. Ini kan penambahannya 5 ya. Berarti setelah angka 30, 35, lanjut 40 sampai 45. Kita hitung jumlah sukunya ada 8. Ya, kalau sudah ada 8 kita jumlahkan secara manual. Hasilnya adalah 220. Ini kalau ditanyanya sukunya sedikit. Jumlah 8, hanya 8 suku, jadi bisa kita jumlahkan secara manual. Tapi bagaimana kalau kita mau pakai rumus? Coba ya, kita coba dengan menggunakan rumus. Awalnya harus ditulis dulu. Yang kita butuhkan di rumus adalah A. A-nya berapa? Suku pertamanya yaitu 10. Lalu bedanya 15 dikurang 10 sama dengan 5. Ya, kita tuliskan rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikali B. Ya, karena yang ditanya jumlah 8 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S8. Jadi N nya kita ganti 8, berarti sama dengan, kita masukkan semuanya, angka-angkanya kita masukkan. N nya kita ganti 8, lalu 2 dikali A, berarti A nya kita ganti 10, 2 dikali 10 ditambah N nya tadi 8 dikurang 1 dikalikan 5, tadi bedanya 5 ya. Kita hitung sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, ini kita kalikan dulu. Di sini 2 dikali 10, 20. 8 dikurang 1, 7 ya. Dikalikan 5 hasilnya 35. Oke, kita hitung kembali. Jadi sama dengan 4 dikalikan 20 ditambah 35 sama dengan 55. Berarti 4 dikali 55 sama dengan 220. Sama ya hasilnya ya. Oke, ini sama hasilnya dengan yang di atas. Ya, kalau sukunya sedikit lebih mudah memang tanpa rumus ya, tinggal dihitung aja manual, secara manual biasa. Nah, coba kita bahas yang B. Ya, masih dengan soal nomor 1, tapi yang B. Yang ditanya jumlah 25 suku pertama. Kalau kalian mau daftar sampai 25 suku juga boleh. Tapi nanti di tengah perhitungan, misal di tengah perhitungan kalian salah, maka hasilnya juga salah. Jadi gunakan rumus untuk mempermudah perhitungan. Tadi kita jawab A-nya 10, bedanya sama dengan 5. Kita tulis lagi Sn sama dengan N per 2
dikalikan dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Ya, kita ganti N-nya 25. Kenapa 25? Karena yang ditanya adalah jumlah 25 suku pertama. Jadi N-nya kita ganti 25, A-nya 10, bedanya 5. Ya, dimasukkan ke rumus ya. Hasilnya sama seperti tadi. Ya, ini 2 dikali 10 20, 25 dikurang 1 24 dikali 5 hasilnya 120. Lalu kita biarkan saja ini tetap jadi 25/2 ya, dibiarkan saja karena 25 nanti dibagi 2 hasilnya desimal, jadi biarkan saja tulis 25/2. Nah, 20 ditambah 120 itu hasilnya 140, nanti bisa dibagi dengan 2. Ini 140 dibagi 2 jadi 70. Nah, ya 25 dikali 70 hasilnya 1750. Oke, bagaimana dengan penjelasan Ibu untuk memasukkan rumus jumlah N suku pertama? Mudah-mudahan paham ya. Contoh soal 2. Diketahui suatu deret aritmatika 24 ditambah 21 ditambah 18 dan seterusnya. Tentukan jumlah sampai suku ke-31. Oke, bisa kalian lihat di sini deret aritmatikanya menurun ya, karena semakin lama angkanya semakin kecil. Kita tulis A-nya suku pertamanya berapa? 24. Bedanya suku keduanya 21 dikurang 24 jadi sama dengan negatif 3. Jadi jangan dibalik cara menghitung bedanya ya. Jadi karena ini deret aritmatikanya menurun, maka bedanya adalah negatif. Lanjut, masukkan ke rumusnya. Tulis rumusnya dulu. Karena yang ditanya adalah jumlah sampai suku ke-31, berarti S31. Masukkan N-nya, A-nya, dan bedanya. Jadi 31/2 dikalikan dengan 2 dikali 24 ditambah 31 dikurang 1 dikalikan bedanya tadi negatif 3. Menghitungnya sama. Ya, ini 2 dikali 24 dulu. Hasilnya 48. 31 dikurang 1 30 dikalikan dengan min 3. Hasilnya min 90. Tadi 31/2 nya biarkan saja karena kalau dibagi nanti bernilai desimal. Jadi susah menghitungnya. Kita biarkan saja. Lalu ini 48 ditambah negatif 90. Hati-hati menghitungnya, hasilnya karena lebih besar yang negatif, hasilnya negatif, yaitu negatif 42. Ini negatif 42 dibagi 2 ya. Bagi 2 hasilnya negatif 21. Jadi 31 dikali negatif 21 hasilnya negatif 651. Jadi kesimpulannya jumlah sampai suku ke-31 nya adalah negatif 651. Ini tadi contoh nomor 1 adalah deret aritmatika naik karena sukunya semakin besar. Nah, ini deret aritmatika turun nomor 2, nilai sukunya semakin kecil. Oke, lanjut ke contoh soal 3. Ini tentang kehidupan sehari-hari.
yang berkaitan dengan deret aritmatika. Dipahami baik-baik soalnya, karena soalnya adalah soal cerita. Sebuah gedung bioskop terdiri dari 15 baris kursi. Jadi ada 15 baris kursi di bioskop. Banyak kursi pada baris pertama yaitu 20 buah, dan banyak kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4 kursi. Berapa jumlah kursi seluruhnya pada gedung bioskop tersebut? Jadi pertama kita desain dulu deret aritmatikanya seperti apa. Tadi banyak kursi pada baris pertama berapa? 20, kita tulis. Berarti suku pertamanya adalah 20. Nah, di situ ada keterangan juga banyak kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4. Berarti kursi selanjutnya berapa? Setelah 20 kita tambahkan 4, jadi 24. Selanjutnya tambahkan 4 lagi, 28, dan seterusnya sampai ada 15 baris kursi, karena baris kursinya ada 15 di gedung bioskop tersebut. Berarti A-nya suku pertamanya 20, bedanya tadi berarti bertambahnya 4 ya, berarti bedanya 4 ya. Jadi karena yang ditanya jumlah kursi seluruhnya dan baris kursi pada bioskop tersebut ada 15, berarti yang ditanya adalah S15. Seperti tadi kita masukkan ke rumus, nilai dari N-nya berarti 15, A-nya 20, bedanya adalah 4. Cara perhitungannya sama seperti tadi. Ya, 15 per 2, 2 dikali 20, 40, 15 dikurang 1, 14 dikali 4, 56. 15 per 2 nya biarkan saja, baru dikali dengan 40 tambah 56, 96. 96 dibagi 2 jadi 48. Nah, 15 dikali 48 ada 720 buah. Jadi banyak kursi seluruhnya adalah 720 buah kursi. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian kerjakan latihan berikut. Ya, yang nomor 1, perhatikan deret berikut. 7 ditambah 15 ditambah 23 ditambah 31 dan seterusnya. Tentukan yang A, suku ke-10. Perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Yang B, jumlah 20 suku pertama. Yang C, S51. Nomor 2, ini soal cerita. Sebuah gedung teater terdiri dari 20 baris kursi. Banyak kursi pada baris pertama 15 buah, dan banyak kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 6 kursi. Berapa jumlah kursi seluruhnya pada gedung teater tersebut? Ya, sama seperti contoh. Kalian coba kerjakan dengan baik. Berusaha mengerjakan sendiri agar materi yang Ibu ajarkan hari ini dapat kalian lebih pahami dengan baik. Pesan Ibu, selalu berikan yang terbaik apapun yang kau bisa, tak perlu harus sempurna. Karena apapun yang membuatmu berbeda, itu yang menjadikanmu istimewa. Jadi tetap semangat, selalu semangat, dan harus semangat. Kita akhiri sesi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.